warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cindy Novita Anggreni. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini, aku akan menceritakan tentang wanita terkejam di sepanjang sejarah, dan dia masuk dalam Guinness Book of the Record dan sebagai wanita pembunuh gitu loh guys, dengan jumlah korban yang sangat banyak dalam jangka waktu 25 tahun. Dan dia telah membunuh atau menyiksa sebanyak 612 gitu loh guys, wanita perawan. Makanya itu, jika kalian penasaran sama ceritanya, gak usah lama-lama lagi gitu loh guys. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi tunggu dulu ya guys, kalau aku pakai kacamata kayak bukan aku gitu loh guys, kayak orang asing. Makanya itu aku nggak pakai kacamata aja ya guys. Aku copot aja ya. Kalau gini kan pastinya kalian kenal sama aku gitu loh guys. Ya bagusan gini lah, nggak pakai kacamata. Taruh aja ini ya. Gak bagus gitu loh, gak cocok gitu loh guys. Memang aku kalau setiap buat video kan pasti tidak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata tuh muka aku agak aneh gitu loh. Makanya itu aku nggak usah pakai kacamata ya guys, agar ya kalian tahu gitu loh kalau ini aku bukan orang lain. Elizabeth Victoria adalah putri dari keluarga bangsawan Hungaria. Dia lahir antara tahun 1560 dan 1561 di kota Nyírbátor, kerajaan Hungaria. Ayahnya adalah George Victory dan ibunya adalah Anna Victory. Elizabeth Victory sendiri masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Polandia dan Pangeran Transylvania. Apa sih penyebutannya? Nanti aku sertakan di sini gitu loh guys. Pokoknya ini kerabatnya itu dari keluarga ibunya. Elizabeth Victory sendiri tinggal dan besar di Istana Essex di Hungaria Timur. Karena terlahir di keluarga bangsawan yang sangat istimewa, Elizabeth ini besar dalam keluarga yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, terus pendidikan dan status sosial. Namun menjadi bagian dari keluarga bangsawan, Elizabeth ini juga hidup dengan peraturan yang sangat ketat pastinya. Bahkan Elizabeth sendiri telah bertunangan dengan keturunan bangsa lain sejak usianya itu sekitar umur 10 tahun. Kemudian Elizabeth menikah pada saat usianya 15 tahun dengan Ferdinandus yang saat itu ya usianya 19 tahun. Berarti 4 tahun lebih tua kan guys. Ya kan, 4 tahun lebih tua dari Elizabeth. Ferdinand ini sendiri merupakan putra dari Baron Thomas Nadasdy yang merupakan bangsawan dari Eropa. Lalu pada tahun 1575, Elizabeth Victory dengan Ferdinand ini menikah gitu loh guys. Mereka itu menikah bukan karena memang saling mencintai ataupun memang benar-benar satu sama lain saling suka gitu loh. Tapi mereka itu dinikahkan, dilatar belakangi dengan tujuan politik dalam lingkaran aristokrasi atau apa gitu loh guys. Aku nanti sertakan tulisannya di sini karena aku kan agak-agak paham gitu loh guys, apa sih bacanya gitu loh, agak susah mungkin menurut aku karena kan ya kayak gitu dah intinya dah guys. Intinya kayak gitu. Lanjut, usai menikah, Elizabeth ini mendapatkan hadiah dari pernikahannya dengan Ferdinand, yaitu sebuah kastil yang bernama Skete apa gitu loh guys. Nanti dah aku sertakan di sini tulisannya ya guys. Kalau aku salah penyebutan atau bagaimana, atau aku memang salah gitu loh, bukan itu bacanya atau bagaimana, kalian bisa komen di bawah aja ya guys, karena aku nggak paham gitu loh guys, bacanya kayak apa gitu loh kan. Bantu aku ya guys agar aku tahu gitu bacanya bagaimana, oke? Meski ia hidup dalam kemewahan, Elizabeth itu merasa hidupnya itu nggak bahagia sama sekali gitu loh guys. Apalagi suaminya itu meneruskan pendidikan di Wina, Austria. Setelah 3 tahun pernikahan mereka, Ferdinand ini kemudian diangkat menjadi kepala komandan Hongaria dan memimpin perang gitu loh guys, melawan Ottoman. Selama sang suami itu berperang, Elizabeth itu sangat berwenang untuk urusan bisnis dan kenegaraan. Bahkan ia sangat mengurusi sekali gitu loh guys tentang kesehatan masyarakat di Hungaria sendiri. Singkat cerita, sekitar 10 tahun pernikahan mereka, Elizabeth itu tidak memiliki anak. Karena apa? Mereka berdua itu tidak memiliki waktu untuk bersama gitu loh guys, atau waktunya itu sedikit gitu loh guys. Karena apa? Ferdinand itu saat itu memang giat-giatnya untuk mengejar karirnya. Namun sekitar 1585, Elizabeth itu melahirkan anak pertamanya yang ia beri nama Anna. Kemudian 9 tahun berikutnya, Elizabeth itu melahirkan 2 anak perempuan lagi yang ia beri nama Ursula dan Katrina. Lalu pada tahun 1598, Elizabeth itu melahirkan putra pertamanya gitu loh guys, yang ia beri nama yaitu Paul. Berarti anak keempatnya ya guys. Namun sayangnya pada tahun 1600, Elizabeth itu ditinggal oleh suami tercintanya yaitu Nadasdy, yang saat itu usia Nadasdy itu 51 tahun dan ia meninggal karena menderita penyakit gitu loh guys. Tapi aku kurang tahu penyakitnya penyakit apa gitu loh guys.
Nanti kalian bisa cari di Google aja ya guys, karena aku kemarin kurang dapat informasi gitu loh guys, kenapa meninggalnya Nadasdi ini gitu loh guys. Kalian bisa cari di Google aja ya guys, atau enggak browsing gitu loh guys, mungkin ketemu. Kalau ketemu bisa komen di bawah aja ya guys, kenapa Nadasdi ini meninggal gitu loh guys. Aku juga penasaran kenapa meninggalnya gitu loh. Setelah kematian Nadasdi, kemudian muncullah gitu loh guys, desas-desus di mana Elizabeth itu melakukan pembunuhan berantai dalam usianya yang memasuki 40 tahun. Hingga suatu hari ada seorang wanita muda yang setiap paginya itu menyisir rambut Elizabeth gitu loh guys. Dia menyisir rambut Elizabeth dengan biasa lembut gitu loh guys, gak asal ditarik gitu, enggak gitu loh, disisir. Tiba-tiba ada satu helai rambut Elizabeth yang tidak sengaja tertarik gitu loh guys. Pasti kan kalau kita menyisir rambut kan pasti ada aja kan ya satu yang rontok, tapi itu menyisirnya kan kalian tahu itu lembut banget nyisirnya gitu loh, gak sengaja padahal cuma gini aja gitu loh. Elizabeth tuh marah gitu loh guys. Kemudian Elizabeth itu menampar pelayan itu hingga hidungnya itu berdarah gitu loh guys. Setelah melihat darah pelayan itu mengenai tangannya Elizabeth kemudian berpikir gitu loh guys, bahwa darah pelayan itu bisa membuat Elizabeth itu merasa segar dan menjadi awet muda gitu loh. Tanpa berpikir lama, Elizabeth itu kemudian menarik tangan pelayan itu menuju bak mandinya gitu loh guys. Lalu kemudian Elizabeth meminta bantuan kepada Johannes dan Dorcas untuk memegangi pelayannya itu gitu loh guys. Kemudian Elizabeth memotong nadi di tangan pelayan itu gitu loh guys. Wah, parah banget Elizabeth ini ya. Parah sih. Setelah pelayan itu meninggal, Elizabeth kemudian menggunakan darah pelayan itu untuk berendam gitu loh guys. Wah, parah banget ya. Karena kejadian itulah Elizabeth kemudian terobsesi gitu loh guys untuk mengambil darah dari wanita muda. Awalnya Elizabeth itu membunuh semua pelayan-pelayan wanita mudanya di kastilnya. Mungkin karena stok di sana itu sudah tua-tua gitu ya guys, bukan anak gadis lagi. Elizabeth kemudian menculik anak-anak dari petani di setempat gitu loh guys. Pokoknya ya anak-anak di Hungaria itu dah. Bahkan beberapa putri bangsawan yang berstatus lebih rendah di sana juga dikirim oleh keluarganya ke kastil itu dengan dalih untuk belajar etika dan sopan santun. Dan waktu itu juga Elizabeth membuat lowongan pekerjaan fiktif untuk menarik gadis-gadis di desanya itu agar mau gitu loh guys datang ke kastil Elizabeth. Ketika korbannya itu masuk dalam perangkat Elizabeth, kemudian Elizabeth itu akan menyiksa korbannya itu hingga mati. Cara yang dilakukan Elizabeth juga sangat mengerikan gitu loh guys. Elizabeth itu akan menggigit, memukul, membakar, dan memutilasi korbannya hingga korbannya itu kelaparan dan akhirnya meninggal. Setelah itu Elizabeth akan merintahkan budaknya untuk mengambil semua darah dari korbannya itu untuk dijadikan satu gitu loh guys, di ember kan kemudian dituangkan ke bak mandi Elizabeth. Wah, memang psikopat banget ya Elizabeth ini. Tapi Elizabeth ini sendiri hanya akan memilih darah dari wanita yang masih perawan. Kenapa dari darah wanita yang masih perawan? Karena Elizabeth itu berkeyakinan jika dia mandi dari darah wanita yang masih perawan, dia itu tidak akan melalui penuaan dini gitu loh guys. Karena kan wanita yang masih perawan itu darahnya itu masih segar gitu loh guys. Makanya itu Elizabeth kan sudah memasuki usia 40 tahun dan dia itu takut gitu loh guys kalau kecantikannya itu hilang ataupun pudar gitu loh. Makanya itu dia terobsesi dengan darah wanita yang masih perawan. Agar tidak lihat mencurigakan, Elizabeth ini kemudian memakamkan korbannya itu dengan cara proses pemakaman keagamaan. Namun hal itu tidak bertahan lama gitu loh guys. Karena apa? Korbannya Elizabeth itu semakin hari semakin banyak. Dan para pendeta ini juga menolak untuk melakukan tugasnya. Karena apa? Para pendeta ini juga merasa curiga gitu loh guys kepada Elizabeth. Karena apa? Gadis-gadis yang meninggal ini usianya sekitar 10 tahun sampai 14 tahun. Ditambah lagi meninggalnya itu kayak nggak wajar gitu loh guys. Kayak banyak luka-luka gitu loh guys. Tapi pendeta ini kan gak mau seuzon ataupun mau berburuk sangka gitu loh guys kepada Elizabeth. Makanya itu para pendeta itu menolak mentah-mentah untuk melakukan tugasnya. Tapi tiba-tiba Elizabeth ini kemudian mengancam para pendeta ini gitu loh guys agar tidak menceritakan hal ini ke siapapun gitu loh. Kan aneh gitu loh guys. Dari situ aja
ada yang aneh gitu loh guys sama Elizabeth. Masa para pendeta ini tidak menyadari gitu loh. Karena kehabisan akal, Elizabeth ini tidak lagi menguburkan korbannya gitu loh guys. Tapi Elizabeth membuang korbannya itu di sembarang tempat. Misalnya di ladang, terus di kebun sayur, terus ada yang dibuang di belakang sungai di kastilnya, dan masih banyak lagi dah guys. Tapi ada salah satu korban Elizabeth yang melarikan diri dari kastil Elizabeth dan mengadukan gitu loh guys kepada pihak yang berwenang atas kejadian yang terjadi di Kastil Elizabeth ini. Maaf ya guys, aku agak apa ya, bacanya tertati-tati atau gak lancar gitu loh guys. Karena apa? Karena aku sampai shocknya banget gitu loh guys. Yang dilakukan Elizabeth ini merupakan memang kelakuan psikopat gitu loh guys. Aku sampai gak nyangka gitu loh, sampai aku pusing ini loh guys. Bener aku pusing loh bahas tentang kayak gini nih. Wah, aku pusing. Tapi demi kalian gitu loh guys, aku akan menceritakan wanita yang terkejam di sepanjang sejarah pastinya. Ya ini dah Elizabeth Victory ini yang paling kejam menurut aku. Gak ada lagi yang bisa mengalahkan kekejaman Elizabeth Victory ini. Wah, aku sampai ngop-ngop loh guys baca cerita ini gitu loh guys, sampai gini-gini. Capek loh, aku mau minum dulu ya guys. Lalu kemudian Raja Matthias dari Hungaria ini memerintahkan sepupu Elizabeth yang bernama Giorgio Turso untuk menyelidiki laporan ini lebih lanjut. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610, mereka mendatangi kastil Elizabeth dan mereka menemukan pemandangan sangat mengerikan, di mana di ruang tengah mereka menemukan seorang gadis yang telah meninggal dengan kondisi kehabisan darah gitu loh guys. Sedangkan yang masih hidup tubuhnya itu terdapat sebuah tusukan benda tajam, lalu kemudian di bawah tanah mereka menemukan beberapa gadis yang masih hidup dan ada beberapa gadis yang sudah ditikam beberapa kali. Sedangkan di bawah kastil mereka menemukan 50 gadis yang sudah meninggal gitu guys. Tapi anehnya Elizabeth itu merasa tidak bersalah gitu loh guys dan tidak melakukan itu semua. Wah, aneh banget, memang psikopat dia ya. Tapi hal itu tidak membuat Giorgio Turso ini percaya gitu loh guys kepada Elizabeth. Karena apa? Mereka itu sudah melihat kenyataannya gitu loh guys di depan mata lagi kan. Makanya itu kerajaan langsung menangkap Elizabeth Victory dengan 4 pengikutnya yang dekat gitu loh dengan Elizabeth dan sering membantu Elizabeth melakukan aksinya ini. Sampai akhirnya pada Januari 1611, persidangan Elizabeth Victory ini digelar dan dipimpin oleh, aku baca aja ya guys, karena ini bacanya agak belibet gitu loh guys. Pokoknya dipimpin oleh Hakim Kerajaan Theodosius Simensenses de Zulo dan 20 hakim sosial. Pengadilan mengungkapkan bahwa beberapa gadis-gadis ini disiksa berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Mereka ada yang dipotong dengan gunting, terus ditusuk dengan apin, ada juga yang digantung di langit-langit hingga membentuk sebuah pancuran darah gitu loh guys. Wah, ngeri kali loh. Tapi yang membuat aku sangat terkejut adalah pengakuan dari saksi yang bernama Susana ini. Ia mengatakan ada sebuah buku dari Elizabeth Victory ini yang mencatat semua daftar nama dari gadis-gadis yang dibunuhnya yang mencapai dari 650 korban gitu loh guys. Wah, itu banyak banget. Namun buku itu tidak bisa dibuktikan gitu loh guys. Akhirnya pengadilan menetapkan jumlah resmi korban yang dibunuh oleh Elizabeth itu adalah 80 orang guys. Wah, itu termasuk banyak juga ya guys. Tapi kan pengadilan belum tahu gitu loh yang dikuburkan gitu loh. Pasti lebih gitu loh guys dari 612 ataupun 650. Kan Elizabeth membunuh sekitar 25 tahun kan. Lumayan banget itu loh guys. Gak mungkin cuma 80 orang. Ya mustahil lah menurut aku loh ya. Menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah ya guys. Dan Elizabeth ini sendiri ditempatkan di sebuah kastil Kistes atau apa gitu ya. Aku takut salah penyebutannya ya guys. Nanti aku sertakan tulisannya di sini lagi ya guys. Karena memang cerita ini ya tulisannya agak susah-susah banget gitu loh guys. Nanti aku salah kalian marah gitu loh sama aku. Mending aku tulis di sini aja ya guys ya. Nanti aku tulis di sini. Dan tempatnya itu apa ya, sangat tertutup lah, nggak ada jendela sama sekali, cuman ada satu lubang atau ventilasi kecil gitu loh guys, digunakan untuk keluar masuknya makanan. Tapi Elizabeth hanya bertahan 4 tahun di penjara itu. Karena apa? Elizabeth ditemukan meninggal pada Agustus 1614. Menurut salah satu laporan, pada malam saat kejadian Elizabeth itu meninggal, Elizabeth itu mengeluh kedinginan gitu loh guys. Tapi penjaga itu tidak menggubris sama sekali. Dan akhirnya keesokan paginya, Elizabeth ditemukan telah meninggal dunia gitu loh guys. Pastinya kalian bertanyakan sama aku, terus bagaimana sih keempat kaki tangan dari Elizabeth Victory ini? Nah, keempat kaki tangan dari Elizabeth Victory ini kepalanya dipenggal dan dikremasi gitu loh guys. Kenapa Elizabeth tidak dihukum
mati gitu, sama seperti 4 pelayannya ini. Karena kan Elizabeth ini merupakan bangsawan gitu loh guys, makanya Elizabeth itu cuman dikurung aja gitu loh guys di dalam kastil. Oke, sekian dari aku. Itulah cerita tentang wanita terkejam di sepanjang sejarah guys. Jika ada ceritanya aku yang kurang lengkap, atau ceritanya aku dari tadi ada yang salah, terus ada penyebutannya yang nggak jelas banget gitu loh guys, dimaafkan ya guys. Jika ada salah kata dan perbuatan, tolong dimaafkan juga ya guys. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng di bawah ya guys, agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan ketemu lagi sama aku. Bye bye, see you next time. Bye bye guys, ketemu lagi ya guys.